Halo guys, kali ini kita mendiskusikan hal yang cukup urgent dan serius, di mana kita akan mendiskusikan mengenai kesalahan-kesalahan yang biasanya sering terjadi saat kamu tes tulis, baik itu SBMPTN, SIMAK, UN, ataupun tes kedinasan dan tes lainnya gitu ya. So, langsung aja saya akan share screen. Nah, ini adalah 5 kesalahan yang memang sering terjadi saat kamu mengikuti tes tulis. Dan kalau kamu memang benar-benar serius ingin mengikuti SBMPTN dan bingung membuat strategi yang tepat, kamu bisa lihat video yang ada di link di bawah di description ya. Begitu pula kesalahan yang terjadi saat belajarnya. Kalau sekarang kita mengulik kesalahan yang terjadi saat mengerjakan soal gitu ya. Dan kalau kamu juga bingung tentang tutorial pendaftaran SBMPTN, itu udah saya share juga di bawah. Baiklah, kita bahas dulu, tapi sebelum kita bahas, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu buat teman-teman yang memang belum mengenal saya. Nama saya Alvin ya, saya adalah alumni dari Fakultas Hukum UGM dan memang saya sendiri juga adalah seorang alumni di salah satu SMA Bogor. Dan saya mendapatkan prestasi juara umum karena memang nilai rapor saya cukup baik, ditambah memang saya punya prestasi seperti OSN, lomba bisnis plan tingkat nasional, lomba bisnis plan syariah pun dapat gitu ya. Hanya saja memang semua prestasi saya maupun nilai raport saya tersebut tidak membuahkan hasil dalam SNMPTN undangan. Teman-teman bisa lihat di sini ya, saya dinyatakan tidak lulus SNMPTN di tahun 2013. Bayangin gitu ya. Yang lebih parah lagi ketika saya tanya teman-teman saya, mereka pada lolos guys ke manajemen UI, akuntansi UI, manajemen Unpad, komunikasi Unpad, saya nggak lolos guys. Gitu loh. Sementara ketika saya tes tulis akhirnya 2 minggu kemudian, ya SBMPTN, saya lolos ke Unpad. Ini kampus yang nolak saya pilihan kedua SNMPTN undangan. Saya minggu depannya tes lagi SIMAK UI, lolos guys, Fakultas Hukum UI reguler. Ini nolak saya pilihan pertama. Dan yang terakhir, saya bisa dapat di UGM juga setelah saya minggu depannya tes ujian mandiri UGM. Semua di tahun yang sama, di tahun 2013 saya bisa lolos 3 PTN. Kenapa bisa? Karena memang jawabannya adalah saya belajar benar-benar serius untuk tes tulis. Yang kedua adalah saya punya fondasi sebagai orang yang sudah mendapatkan juara umum dan berprestasi di mana-mana gitu ya. Semua strategi saya gitu ya, sebagiannya udah saya share di video di bawah di link description. Dan strategi tersebut juga diikuti oleh murid-murid saya karena memang ketika saya kuliah saya sambil ngajar les. Makanya saya itu punya banyak mantan murid yang sangat banyak selama 4 tahun, mungkin ada ribuan murid ya. Ada yang di UI, di UGM, di Unpad, di ITB. Mereka mendapatkan hasil yang luar biasa karena mereka mengikuti nasihat saya, mereka lolos kampus terbaik. Saya juga senang jadinya. Well, saya mau bahas kesalahan pertama dulu ya, yaitu adalah mengerjakan soal secara urut. Pertama yang teman-teman harus ingat adalah, teman-teman kalau memang sekarang UTBK ini bisa kalian membolak-balikan soal di komputernya gitu ya, karena mungkin formatnya tahun ini berubah atau gimana, saya juga nggak paham kan, karena belum kejadian gitu ya. Nah, katakanlah kalian bisa mencari-cari nomor 1 sampai 20 kalian bisa lihat-lihat gitu ya. Teman-teman itu bisa memilih mengerjakan soal bukan secara urut, tapi kerjakan dari yang termudah. Oke? Jadi tidak boleh ngerjain soal secara urut kalau memang di komputer itu memungkinkan. Dari 15 soal misalkan kalian lihat mana yang termudah, itu yang kalian isi pertama. Oke? Satu adalah kerjakan yang termudah. Yang kedua adalah yang gak kalah penting lainnya ya guys ya, kalian harus bersikap hati-hati ketika mengerjakan soal dari yang termudah. Kenapa? Karena katakanlah begini guys, soal nomor 1 itu susah. Nomor 2 gampang kalian isi. Nomor 3 gampang kalian isi. Kalian terburu-buru ceroboh. Apa yang terjadi? Jawaban nomor 2 kalian isi di nomor 1 yang kosong tadi. Jawaban nomor 3 kalian isi di nomor 2 karena keskip satu nomor. Oke? Jadi kalau kalian memilih mengerjakan soal yang lebih mudah dulu,
kalian perhatikan baik-baik, jangan sampai skip. Mungkin di awal-awal ujian sih nggak akan terjadi kayak gitu. Tapi nanti ketika konsentrasi kalian udah turun, di soal di pertengahan atau di akhir itu mungkin bisa terjadi. Nomor 15 susah nih, 16 susah nih, 17 wah gampang, 17 jawabannya C misalkan. Jawaban C kalian pindahkan ke nomor 15 yang kosong tadi. Ini yang salah. Jawaban nomor 18 ke 16, ke skip 2 nomor bahkan. Oke. Jadi hati-hati ketika mengerjakan soal, tidak boleh urut kalau pendapat saya, tapi kalian kerjakan dari yang termudah. Kalau kalian mau ngosongin, isinya hati-hati. Jangan naik, ya kan? Atau turun, jangan. Gitu ya. 15 ya jawaban nomor 15, 16 ya 16. Hati-hati. Ini yang biasanya sering banyak terjadi. Yang kedua adalah terburu-buru. Karena terburu-buru maka tidak diisi identitas dengan baik misalkan. Karena terburu-buru maka yang terjadi adalah kamu mengerjakan soal secara sembrono kayak yang tadi naik jawabannya. Karena terburu-buru maka kamu jadi lupa rumus. Karena terburu-buru kamu jadinya mungkin jadi lupa rumus-rumus mana yang harus dipakai. Jadi tidak usah terburu-buru, ini bukan lomba cepat-tepat. Saya sendiri juga dulu SMA lomba cepat-tepat dari kota sampai nasional. Tapi balik lagi, ini namanya seleksi SBMPTN ya, seleksi bersama masuk PTN ataupun nanti ujian mandiri gitu ya. Ini bukan LCT guys, lomba cepat-tepat. Tapi ini adalah tes gitu. Jangan usah terburu-buru, waktunya masih banyak, kalian bisa prepare, siapin dengan baik. Nah, ini juga jadi gak kalah penting yaitu kurang istirahat karena biasa stres. Wah, besok nih mau tes begadang, belajar, akhirnya kurang istirahat. Ketika kurang istirahat, pas mau tes jadi lupa, jadi gak konsen. Nih yang jadi masalah. Jadi lupa rumus, jadi lupa semuanya. Ini bahaya banget ya. Jadi kalian harus cukup istirahat sekitar 7-8 jam, better kalian tidur di bawah sebelum jam 12 malam, jam 10-an gitu ya. Tidur kalau bisa di tempat yang gelap, biar kalian itu tidurnya lebih nyenyak. Jadi ada salah satu hormon yang keluar dari tubuh ketika tidur di tempat gelap. Jadi tidur kamu jadi lebih berkualitas, intinya sih gitu. Selanjutnya adalah biasanya sering terjadi kurang asupan bergizi. Jadi karena stres, jadi nafsu makan menurun. Mirip kayak baru putus cinta nggak mau makan gitu loh. Stres soalnya. Jadi ini harus dilawan ya. Kenapa? Karena begini. Ketika kamu memanjakan biar tidak makan, maka kebutuhan biologis kamu tentang makanan bergizi jadi tidak tercukupi. Kalau kebutuhan tidak tercukupi makin stres. Stres jadi males makan. Iya muter aja terus malah makin parah gitu. Stres males makan, gizi jadi kurang. Gizi kurang jadi stres jadi males makan. Terus ya gitu. Kalian harus memutus rantai ini gitu. Dengan cara apa? Stres nggak mau makan, dipaksa makan, biologis terpenuhi. Biologis terpenuhi makanan, stres berkurang. Nah, kan bagus seperti itu gitu ya. Makanan bergizi tidak harus mahal, makanan bergizi juga tidak harus yang tidak pakai minyak atau gimana gitu ya. Enggak. Saya sendiri juga seorang bodybuilder. Saya nge-gym itu udah sekitar 7 tahun, 8 tahun. Pengalaman nge-gym setelah lulus kuliah gitu. Dan makanan bergizi itu tidak harus mahal ya. Tidak harus yang gimana-gimana banget. Yang jelas kalian harus memenuhi kebutuhan gizi kalian secara baik. Oke? Ini nggak kalah penting. Ingat, putus rantai yang tadi. Nggak mau makan, jadi biologis, ya psikologis stres nggak mau makan, biologisnya butuh. Nah ini kalian makan biar berkurang stresnya. Kalau stres berkurang, belajar konsentrasi juga meningkat. Yang selanjutnya tidak menyiapkan alat tulis dengan baik. Nah, walaupun mungkin kalian nanti UTBK tidak pakai alat tulis, saran saya tetap bawa, ya. Kenapa? Ya mungkin butuh buat absensi, buat tanda tangan dan sebagainya. Jadi tetap bawa. Kalau kalian nanti mungkin tesnya adalah tes tulis yang tidak menggunakan komputer tapi menggunakan paper, menggunakan kertas. Nah, saya punya sedikit simulasi. Mana pulpen saya? Nah, anggaplah ini adalah sebuah pensil. Oke. Pensil atas, pensil yang bawah, ya enggak? Nah, kalian tuh raut dua-duanya, raut atau serut dua-duanya. Kalian kumpulin sampai 10 pensil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi total kalian punya 20 yang tajam. Jadi nanti setiap nomor yang udah nggak runcing, udah nggak oke, kalian bisa langsung balikin aja, set.
Nih habis, ini habis, kalian ganti pensil. Dan kalian ngerautnya itu nggak usah pakai rautan yang mahal, yang muter-muter gitu, kalian pakai aja rautan Faber-Castell yang diputer. Itu menurut saya jauh lebih enak sih dibandingkan rautan yang puter untuk ngisi gitu ya. Begitu pula bawa pulpen, bawa kartu identitas, ini jangan lupa ya, karena ini sering terjadi dan saya khawatir kalau kalian lupa kartu identitas atau kartu tesnya, kalian mungkin diusir gitu. Kan nggak lucu, udah belajar, udah apa, nggak prepare komplit malah nggak oke gitu loh. Nah, sebelum masuk kesimpulan, karena kalian udah nyimak sampai akhir, saya kasih tambahan ya. Jadi dari 5 kesalahan ini ada kesalahan lagi satu ketika lagi SBMPTN ini gitu ya. Apa itu? Yaitu adalah dia tidak survei lokasi dengan baik. Jadi bukan hanya survei lokasi aja. Jadi oke, gue tes itu katakanlah di SMA Budi Mulya misalkan. Kelas lantai segala kalian cek, oh lantai 3 kelas C misalkan, kelas 10C, oke. Nah, tidak hanya itu aja guys. Kalian tuh kalau survei udah tahu nih Budi Mulya nih misalkan kelas 3 lantai 3 10C gitu kan misalnya. Kalian tuh cek kamar mandinya di mana. Jadi pas survei tuh dicek, oh kamar mandinya di sini. Jadi kalau kalian mau ke kamar mandi, bisa lebih cepat tanpa muterin satu sekolah ngabisin energi. Ya, kalian cek di mana kamar mandinya, di mana kantinnya, di mana tukang fotokopinya, di mana yang namanya tukang kantin makan udah ya tadi ya, fotokopi udah, kamar mandi udah, di mana mungkin tentang obat atau UKS atau apa mungkin kalau dibutuhin. Kalau kalian bisa ngintip kelasnya kalau boleh ya, sekali lagi ya, kalian lihat kalian tuh di bawah AC atau enggak, kena tetesan AC atau enggak prediksinya gitu loh. Kalau kira-kira tetesan AC ya mengganggu kalian atau enggak. Nah itu, yang dilihat tuh sampai ke sana guys. Karena banyak orang yang menyepelekan hal-hal ini ketika lagi SBMPTN, lagi momen nih SBMPTN, lagi tes ini disepelekan karena tetesan rusak semua konsentrasi gitu loh. Itu ya, jadi jangan sampai justru malah oke, gue di 10C, udah lihat lantai 3, dah pulang, udah gitu. Enggak, kalian cek ke sana. Begitu pula ketika kalian itu tes ya, lagi tesnya tuh di SMA, cuman SMA-nya ini bersatu dengan SMP dan SD. Jadi dia si SMA swasta ini punya SMP dan SD juga. Akhirnya si SMA swasta ini biasanya meliburkan memang. Diliburin biar pada bisa tes, yang peserta tes, cuman SMP sama SD-nya nggak libur. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah rame. Itu yang terjadi sama saya waktu tahun 2013 tes SBMPTN. Di mana memang ya saya ngerjain TPS gitu ya. Kan beda angka tuh, suka ada aritmatika deret-deret gitu kan. Saya lagi ngitung ada yang baris berbaris tuh anak SD apa SMP. 1 2 1 2 1 2 1 2. Wah, buyar konsentrasi. Harusnya bukan 1 2 1 2, perbedaannya range-nya berapa gitu kan. Kalian juga harus cek ke sana gitu. Kayaknya terganggu atau enggak, karena bisa jadi memang pengalamannya seperti saya, SMA-nya libur, SMP sama SD-nya nggak libur gitu. Itu ya yang saya dapatkan waktu dulu. Itu aja dari saya, semoga ini bermanfaat dan saya berharap agar teman-teman bisa mendapatkan selalu berita terbaik dan terupdate dari kita, dari berpendidikan.id dengan cara subscribe dan follow ya. Dan kalian boleh share juga ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian mendapatkan insight yang cukup baik juga. Terima kasih.